Lo udah dipencet. Ada recordnya di atas pojok kiri? Ada. Ayo, ada. Oke, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan ada pembacaan puisi oleh mata kuliah Ekspresi Sastra. Yang pertama dipersilakan oleh Saudara Jaka Aprianda. Kepada Jaka, saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan sebuah puisi karya saya sendiri yang berjudul Semua Sampah. Jaka Aprianda. Amatlah miris wajah kotaku tercinta. Berbagai macam limbah, sampah berserakan layaknya manusia. Akibat ulah tangan mereka, keindahan kotaku menjadi sirna, berubah menjadi jijik tak menusuk jiwa, mengusir kebahagiaan kita. Si kaya sang produsen sampah, si miskinlah yang membersihkannya. Sebelum bumi merintih dan sakit parah, buanglah sampah pada tempatnya. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Jaka. Selanjutnya, pembacaan puisi kedua oleh saya sendiri, yang mana topik yang saya angkat ialah manusia dan sampah. Nalar kebablasan. Manusia berkreasi tanpa batas. Inovasi menjalar. Kecerdasan melangit. Teknologi membendung. Ampas pun membludak. Sisa-sisanya tercecer-cecer hebat di jalanan. Tumpukan sampah itu terlupakan. Terabaikan oleh kreasi baru. Tidak peduli yang di belakang. Manusia punya pedal gas, tapi tak punya pedal rem. Terima kasih. Oke. Pembacaan puisi ketiga oleh Saudari Emilia. Pada Saudari Emilia, saya persilakan. Terima kasih. Saya akan membacakan puisi saya yang bertemakan manusia dan COVID-19. Surat kepada siapa saja oleh Emilia Febriwanti Saragi. Teman, bolehkah aku bertanya? Setelah wabah mulai merambah, menyelimuti air, udara, dan tanah, bagaimanakah biji matamu menangkap warna di sekelilingmu? Merahkah? Hijaukah? Atau kuningkah? Atau bunyi apakah yang ditangkap telingamu setelah kita diwajibkan untuk menghindari sesuatu yang bahkan tak tampak oleh mata kita? Merdukah? Nyaringkah? Bisingkah bunyi itu? Desiran angin, masihkah dirasakan oleh kulitmu yang membungkus tubuhmu? Jika matamu masih mampu melihat warna-warna di sekelilingmu, jikalau telingamu masih mampu mendengar bunyi-bunyi di sekelilingmu, jika kulitmu masih merasakan lembutnya desiran angin, bisakah barang sehari kupinjam ragamu? Karena semenjak sesuatu yang jahat itu merangkak ke bumi, semenjak sesuatu dengan marga 19 itu datang, tak ada lagi warna di mataku. Tak ada lagi bunyi yang berbisik di telingaku, dan tak ada lagi angin yang datang menghampiriku. Apakah ini adil? Mengingat kebebasanku ditarik secara paksa dariku? Awalnya aku tak tahu siapa yang memanggil iblis bertanduk 19 ini ke dunia ini. Aku bahkan tak habis pikir berapa banyak lagi kaumku yang harus pergi dan tak kembali. Aku bahkan tak menyangka ketika awal dan akhirnya mereka yang kupanggil sebagai kaumku yang membawa masuk nama yang tidak bisa kita sebutkan itu. Konon, jika nama itu didengar oleh orang, mereka akan lari bersembunyi. Akan kubisikkan namanya padamu. COVID-19. Indah kan? Tapi berhati-hatilah
Dari kabar burung yang berterbangan, namanya tak seramah apa ya bentuknya. Jikalau kau membaca suratku ini, ketahuilah, aku menunggu balasanmu. Tentang belas kasihanmu meminjamkan ragamu bareng sehari kepadaku. Dan satu lagi, lewat surat ini kau akan tahu bahwa aku masih hidup dan masih sabar menunggu sampai dia yang namanya pantang untuk disebutkan kembali tertidur. Terima kasih. Terima kasih untuk Saudari Emilia. Selanjutnya, pembacaan puisi oleh Saudara Yori Hayandava. Pada Yori, saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membacakan puisi tentang manusia dan COVID dengan judul Aksara Karsa Anarkis. Berdiri raksasa kuat bermartabat, penguasa jagat jelata. Lirik tajam wajah erotis, seakan paling sosialis. Teriak menangis perih, wanita tua menahan letih. Berbalas kasih di ujung tenggelam sinar mentari. Mengibah secercah harapan, tak lagi kuasa. Mata sayup, badan kurus bersisa tulang. Oh Tuhan, hamba memohon, tak sesuap nasi hamba bisa cerna beberapa hari. Lambung hamba teriak meronta. Tuhan nan sahaya, bantulah hamba nan malang ini. Berbalik badan raksasa kuat, tak dilihatnya wajah wanita tua jelata nan malang. Kaki melangkah tanpa pamrih, diiringi tangisan wanita tua ini. Terima kasih. Terima kasih pada Saudara Yori. Selanjutnya, puisi terakhir akan dibacakan oleh Saudari Dwi Utari. Pada Saudari Dwi, saya persilakan. Terima kasih kepada Mbak Janet. Berikut adalah puisi karya Dwi Utari, saya sendiri, yang berjudul Imbauan Seorang Lacur Taat untuk Tetap Berada di Rumah. Dwi Utari. Imbauan seorang lacur taat untuk tetap berada di rumah. Biasanya, aku pulang dini hari di antar Alphard putih yang dikemudikan oleh seorang pria kaya. Tentu setengah sadar dan gembira masih melayang-layang, tanpa memperhitungkan duka malam hari. Penjejal kaki lima sering melempar tutur. Hoi sundal, lonte, kalau muntah jangan di lapak orang. Pedagang kecil, pedagang besar, pengusaha besar, pejabat besar, pengemis tahta, presiden sementara. Amboy, mereka kini serentak berteriak, tolong, bencana datang menyerang. Makhluk barbar datang dari Wuhan, tersebar ke seluruh lekuk negeri. Dunia gempar seketika sebagai serbuk sari disibak kerbau. Kemerosotan akal, kemerosotan kesehatan, dan kemerosotan uang. Momok serupa hantu memaksa kita masuk rumah dan menutup jendela rapat-rapat. Hingga semua mengerang tumbang. 1, 10, 100, 1000, sejuta, semua mati. Aku tak pernah turun ke jalan untuk demo besar-besaran. Karena aku dapat menjadi selipan meski lewat video online. Uang melimpah ruah, penuh nafsu birahi. Tak kurang hasratku dan hasratmu menyempurnakan kebutuhan biologis. Meminta lagi. Antri, sana sini. Tapi ketika pengemudi Alphard putih itu mati, tepat 3 hari setelah mayat penjual kaki lima telah dikremasi, orang-orang yang ikut serta pada perjamuan dengannya lari terbirit-birit kalut, mengetuk pintu demi pintu rumah sakit untuk rapid dan swab. Disinfektan menjelma hutan di tengah hutan dan musim kering. Dan lucunya, dokter lagi-lagi berkata, pejabat ini
positif corona. Maka aku yang mengetahui kebodohan itu terus tertawa terpingkal-pingkal. Amboy, kebodohan seperti apa? Orang itu mati karena Raja Singa, bukan corona. Bengkulu 21 Oktober 2020. Dwi Utari. Terima kasih kepada Saudari Dwi Utari. Itulah bacaan kelima dari mahasiswa semester 7 Universitas Bengkulu, mata kuliah ekspresi sastra. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita kan sering belajar juga agama. Terpilih di situ kan.